Shalom TLCC. Selamat hari Paskah, selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus kita. Silakan bangkit berdiri. Coba kita lihat kiri kanan. Kiri kanan kita lihat. Apa yang kita lihat? Jelaskan sesama jemaat Tuhan yang sangat bahagia dan penuh semangat. Ada yang lihat pintu gua masih tertutup gak? Ada yang lihat masih tertutup. Harusnya gak ada. Udah terbuka. Udah buka. Tuhan Yesus sudah gak ada lagi di dalam gua itu. Dia telah bangkit. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan jiwa kita untuk merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji syukur Bapa seluruhnya kehadirat-Mu. Terima kasih Bapa, hari ini Engkau izinkan kami untuk memuliakan-Mu, untuk beribadah kepada-Mu di dalam rangka kebangkitan-Mu. Oh Bapa, biarlah setiap jemaat-Mu yang Kau penuhi dengan Roh Kudus-Mu pada hari ini merasakannya. Bukan hanya merasakannya di kesempatan ini, tapi untuk kemudian dibawanya di dalam kehidupan mereka masing-masing. Di rumah tangga mereka, di sekolah mereka, di tempat pekerjaan mereka, di tempat mereka bersosialisasi. Semua membawa pesan kemenangan yang adalah milik-Mu ini Bapa, yang kemudian Engkau berkatkan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, urapi kami semua. Jagai ruangan ini sehingga semua yang ada boleh hanya memuliakan nama-Mu dan hanya nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi, persilakan untuk duduk kembali. Gelap, sunyi, dan sepi. Ketakutan, kehilangan, di dalam ketiadaan, jauh di dalam gelap, tak ada harapan, tak ada kehidupan. Apa yang dia rasakan? Dia yang telah mati, namun kini kuburnya telah terbuka. Dia telah bangkit. Yesus bangkit. Puji Tuhan, Tuhan Yesus telah bangkit. Yang bersukacita katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan bersorak-sorai bersama-sama. Merayakan kemenangan. Katakan God is risen. God is risen. Come and worship. The enemy
terima. Amin saudara. Kita mau nyatakan pujian kita bagi Tuhan. Kita mau nyatakan nyanyian kemenangan bagi Allah kita, Yesus Kristus. Tepuk tangan kita bagi Allah kita. Dia anak domba. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan bagi kita semua, bagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kami mau cerita tentang kisah yang luar biasa, yaitu tentang Yesus. Allah sangat menyayangi anak-anaknya. Kemudian Ia mengirimkan anak Yesus untuk menebus dosa dan menyelamatkan kita. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Beginilah kisahnya. Pada waktu itu,
Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah bersama murid-muridnya. Orang banyak berkumpul menyambut Yesus dan berseru, "Hosana, Hosana, Hosana, terpujilah Dia." Hosana, 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 terpujilah Dia. Pada perjamuan Paskah, orang-orang Yahudi merayakan pembebasan dan penebusan. Yesus juga melakukan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya. Kemudian, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecahkan, dan membaginya. Kemudian, ia mengambil anggur dan mengucap syukur dan berkata, "Inilah darahku yang akan tercurah untuk penebusan dosa. Lakukanlah perjamuan ini kembali untuk mengingat akan aku." Kemudian, mereka makan dan minum. Kemudian setelah itu Yesus pergi ke Taman Getsemani bersama murid-muridnya. Yesus hendak berdoa dan menyuruh murid-muridnya menunggu. "Bapa, jikalau Engkau mau, tolonglah lepaskan aku dari penderitaan ini. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi." Saat Yesus kembali, ia mendapatkan murid-muridnya tidur. Kemudian ia membangunkan mereka. Tak lama setelah itu, datanglah prajurit-prajurit menangkap Yesus. Prajurit menangkap Yesus dan murid-muridnya berlari sembunyi. Kemudian Yesus dipukul membawa salib, kemudian ia disalibkan dan mati. Setelah 3 hari, murid-murid masih bersedih karena kematian Yesus. Kemudian beberapa perempuan pergi ke kubur Yesus dan melihat kubur Yesus sudah terbuka dan kosong, dan mereka ketakutan. "Jangan takut, Yesus telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Pergilah, katakanlah kepada yang lain bahwa Yesus telah bangkit." Kemudian murid-murid memberitahukan kepada murid lain bahwa Yesus bangkit. Mereka sangat gembira dan senang. Tak lama kemudian, saat pintu tertutup, Yesus datang kepada murid-murid bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dari kematian. Ia telah menang atas maut dan telah mati untuk dosa kita. Jika kamu percayakan berita ini, kamu akan diselamatkan. Yesus mati untukku, untukmu, dan semua umat manusia. Percayalah. Dari dosaku hanya oleh darah Yesus, selamat suci hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, oh darah
Adik-adik yang dikasihi, terima kasih, silakan turun dari panggung. Jemaat yang luar biasa, beri tepuk tangan yang hebat untuk anak-anak sekolah minggu dan guru-gurunya. Puji Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa, kasihnya abadi, kasihnya selalu ada, kasihnya setia untuk kami semua. Kita akan terus merayakan kasihnya pada hari ini. We're gonna celebrate your love, Lord. Katakan, Tuhan baik di dalam hidupku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacita, Kaulah sukacitaku. Katakan, Tuhan baik. Tuhan baik di dalam Kau sungguh hidupku, baik, Tuhan. selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacita, Kaulah sukacitaku. Katakan, haleluya. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi, ayo kita bangkit. Ayo kita bersorak-sorai menari, katakan Tuhan baik di dalam hidupku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Yes. Kaulah sukacitaku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, Haleluya. ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Mari angkat suara. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Kau di dalamku Tuhan. Ku rayakan kasih-Mu. Jemaat yang merasa Tuhan itu baik, katakan amin. Jemaat yang merasa Tuhan itu sungguh luar biasa, katakan amin. Kita akan terus memuji Tuhan, bersorak-sorai, bernyanyi, melompat untuk Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu.
dalam hidup kita, saudara. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan kita. Allah kita, Dia sangat luar biasa dalam hidup kita. Dan kita mengakui, kita mengagumi Dia sebagai Yesus Kristus Tuhan. Mari saudara kita pandang kemuliaan Tuhan. Pandang Dia yang kudus, pandang Dia yang suci. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Dialah yang telah selamatkan kita. Karena itu dengan sukacita kita mau puji lagu ini. Kita mau pujikan lagu ini bagi Allah kita. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kau
Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Biar kau dengan pujian kami Tuhan, ku akan memuji Engkau. Maka jiwaku menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Mari kita renungkan betapa indahnya Tuhan kita yang kita panggil dalam nama Yesus Kristus. Mari kita renungkan betapa luar biasa karya kasih-Nya. How beautiful you are, Lord. Hanya satu juru selamat di dunia ini, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. One Savior, there's only one Redeemer, and that's our Lord Jesus Christ. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens, all the heavens shout your praise. All creation bows to you. All creation bows to let's worship together, church. Sing how wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high, how wonderful, how beautiful, Jesus your name, name above every name, Jesus. Hanya Engkau Tuhan yang patut kami puji. Semua sama-sama katakan, Jesus, you're our beautiful Savior.
Kami bersuka cita Tuhan hari ini. Sukacita yang sungguh besar. Bahwa kami mengetahui Allah kami bangkit dari kubur mengalahkan maut. Dan sukacita itu menjadi milik kami. Ketika Engkau menang, kami pun menang. Ketika Engkau bangkit, kami pun bangkit dari kematian. Terima kasih Bapa, kami ingin merayakan sukacita hari ini bersama-sama. Biarlah kami terus merayakan Engkau yang hidup dalam diri kami. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami. Biarlah firman Tuhan terus akan menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Beberapa hari yang lalu, jadi begini, saya itu pecinta bola, penggemar Manchester United, walaupun tidak pernah nonton. Karena bagi saya kalau nonton itu buang waktu cukup lama. Manchester United sedang main melawan Lyon saya nggak tahu ngomongnya apa. Tapi saudara ketika ketinggalan 4-2, mereka penonton yang 70.000 itu mulai meninggalkan stadion. Nggak mungkin lagi menang. Nggak mungkin menang. Mereka keluar. Ketika mereka berjalan keluar, gol demi gol masuk dan mereka menang 5-4. Mereka menang 5-4 dan mereka kembali ke stadion dan merayakan. Mereka berlompat-lompat. Saya buka YouTube dan selalu muncul gitu. Bagaimana reaksi mereka itu reaksi yang sungguh gila menurut saya. Mereka melompat, bahkan ada yang menangis, ada yang saya nggak tahu itu. Ada orang dari Korea ketika melihat klubnya menang, dia nendang semua perabot rumah tangganya rusak itu. Kalau menang harus seperti itu sukacitanya. Nah mereka melompat dengan girang. Itu pecinta klub bola. Something impossible turn to possible. Sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu yang terjadi. Mereka senang. Ada seorang anak kecil yang nangis ketika kalah 4-2. It's game over. Game over. Dia menangis. Tapi begitu 5-4, dia senang. Itu mereka klub bola. Tapi saya rasa ini bukan klub bola. Sesuatu yang paling kita cintai. Lebih dari sekedar segala-galanya. Saya rasa ketika kita masuk dalam suasana, ketika para murid ikut dalam prosesi ketika Yesus disalib, ikut dalam prosesi ketika Yesus dikubur, mereka pulang ke rumah dan diam 1000 bahasa. Mereka pikir semua yang kita ikuti selama 3 tahun sia-sia, selesai. Sudah. Walaupun mereka tahu, Yesus pernah ngomong pada hari ketiga dia akan bangkit. Mereka menunggu di sebuah rumah dan menunggu ini hari Sabtu. Mereka menunggu hari Minggu. Mungkinkah perkataan Yesus itu benar? Mungkinkah Yesus itu akan bangkit? Mereka menunggu dan diam. Sampai satu ketika ada kabar Yesus bangkit. Kira-kira apa lonjakan kegirangan mereka? Diam, biasa aja. Waktu saudara mendengar bahwa Yesus bangkit, kira-kira apa reaksimu? Jangan-jangan saudara nonton bola lebih gila girangnya daripada ketika mendengar Yesus bangkit. No, this is the party day. Inilah hari pesta di mana kita menerima kemenangan demi kemenangan ketika Yesus bangkit dari kematian. Ini penting sekali. Makanya kita harus selalu untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 23. 1
1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 23. Saya baca yang genap, saudara baca yang ganjil. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dari antara orang mati? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara-saudara, banyak orang menyaksikan kebangkitan Yesus. Yesus tidak benar-benar bangkit. Enggak mungkin orang bisa hidup sekali dari kematian. Itu tidak mungkin. Ini tidak heran karena banyak sekali orang memutarbalikkan fakta. Demi kepentingan pribadi, mereka memutarbalikkan fakta. Saudara baca dalam Alkitab ketika para tentara Bait Allah memberikan laporan kepada imam-imam di Bait Allah tersebut. Mereka mengatakan bahwa Yesus bangkit. Mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi ketika dilaporkan nggak mungkin tentara itu bohong kepada imam kepala. Tapi apa yang dilakukan oleh imam kepala? Mereka memberikan uang supaya menyebarkan kabar bohong. Kenapa? Kalau Yesus bangkit, habislah mereka. Semua yang mereka dapatkan selama ini, status mereka habis gara-gara Yesus bangkit. Kalau Yesus bangkit, kami jadi apa? Maka berbohong demi sebuah kepentingan pribadi itu dilakukan. Ini kan aneh. But if you twist the fact, you will not prevail. Kalau engkau memutarbalikkan fakta, kamu tidak mungkin menang. Bohong. Yesus tidak suka bohong. Dan Alkitab adalah buku sejarah. Kalau saudara membaca ini adalah fakta sejarah. Cerita dalam Alkitab adalah cerita kebenaran. Apa yang terjadi dalam Alkitab menjadi rujukan bagi banyak orang untuk mencari bukti-bukti sejarah. Orang menggali temuan-temuan arkeologi berdasarkan ini. Kalau kita mau ngomong bukti-bukti sejarah tentang kebangkitan Yesus, kita lihat dulu Alkitab ini buku sejarah atau bukan. Atau ini cuma turun dari langit lalu terinspirasi orang buat konspirasi. Tidak ada fakta di dalamnya. Alkitab berisi buku sejarah. Alkitab adalah buku sejarah. Artinya semua yang tertulis di sini benar-benar terjadi. Dan inilah yang membuat arkeolog menggunakan Alkitab sebagai dasar penelitian mereka. Kalau mereka membuka Alkitab, lihat pada zaman itu ini kira-kira tahun berapa. Mungkin nggak ada peninggalan-peninggalan sejarah pada waktu itu. Berdasarkan itu mereka menggali. Dan mereka menemukan sesuatu. Sebuah proyek tentang penelitian Laut Merah menulis begini. Ini arkeolog. Mereka mengadakan penelitian di Laut Merah.
mereka mengatakan bahwa jika tentara Firaun dimusnahkan di Laut Merah, mereka bilang begitu, maka ada bukti-bukti dari kereta dan senjata-senjata Firaun yang mungkin tergeletak di situ. Jadi kita mau gali di mana nih? Lihat nih. Ada kitab Keluaran bahwa orang-orang Firaun mati di situ. Mereka menggali itu, mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Fact, bukti bahwa Alkitab ditulis berdasarkan sejarah, bukan dongeng. Sebuah enkripsi batu bertulis, ada kisah di situ tentang kisah Atrahasis. Atrahasis ini artinya orang bijaksana. Dia dikasih nama Atrahasis, orang bijaksana. Orang bijaksana ini diselamatkan dari banjir besar katanya. Dan catatan itu berasal dari abad ke-17, 200 tahun sebelum Alkitab pertama kali ditulis. 200 tahun. Alkitab ditulis kira-kira abad ke-15 sebelum Masehi. Dan prasasti ini berasal dari abad ke-17. Dan dalam prasasti itu tertulis, manusia bertambah banyak dan buat masalah. Sesuai? Kitab Kejadian. Satu orang diperingatkan tentang banjir. Siapa? Dia bangun bahtera, isi dengan hewan dan makanan. Benar? Banjir besar dan menghukum manusia. Atrahasis diselamatkan. Siapa Atrahasis? No. Bahtera mendarat di titik-titik itu, teksnya hilang. Dia memberikan persembahan. Kemudian persembahan diterima Allah dan manusia diizinkan untuk terus hidup. Itu buku kisah yang terpisah dari kisah Alkitab. Ditulis berdasarkan fakta sejarah. Jadi kalau kita ngomong apakah Alkitab ini benar, lihat loh, ada catatan lain yang mendukung Alkitab. Ada catatan lain yang mendukung Alkitab. Itu pada zaman Perjanjian Lama. Kemudian dalam Perjanjian Baru kita menemukan Flavius Josephus. Dia seorang sejarawan. Dia lahir tahun 37 Masehi. Tidak jauh dari Yesus. Dia seorang sejarawan. Dan menulis gini dalam bukunya. Ketika Pilatus karena mendengar bahwa ia dikenahi tuduhan dan orang-orang dalam jabatan tertinggi di antara kami telah menjatuhkan hukuman salib kepadanya. Mereka yang dari mulanya sudah mengasihi dia tidak melepaskan kasih sayangnya kepadanya. Jadi murid-murid tidak melepaskan kasih sayang kepada Yesus. Pada hari ketiga ia menampakkan diri kepada mereka dalam keadaan hidup. Ini catatan sejarah tentang kebangkitan Yesus. Saudara mau melawan apa? Tapi hidup kita tidak berdasarkan catatan sejarah. Tidak ada bukti sejarah tentang kebangkitan Yesus. Kita tetap percaya pada Alkitab. Amin. Yesus bangkit. Mana bukti sejarahnya? Saya tidak perlu bukti sejarah. Saya percaya apa yang ditulis oleh Alkitab. Yesus bangkit, saudara. Yesus bangkit dari kematian. Dan ini menjadi dasar iman kita kepada Tuhan. Dan kita mengatakan dalam ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Ada Maria, Petrus, 12 saksi murid, dan dalam 1 Korintus pasal 15 ada 500 orang lain yang menyaksikan Yesus bangkit. Ini catatan sejarah. Mereka bersaksi bahwa Yesus bangkit. Percaya saja, kita tidak hidup pada masa itu, tapi kita percaya saja bahwa Yesus bangkit. Dan mengatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Sia-sia. Ngapain? Ngapain kita capek-capek di sini?
buat ibadah, anak-anak semalam sampai malam, latihan, capek-capek. Kita memberikan uang kita buat Tuhan. Kita capek-capek melayani, kita melakukan penginjilan ke tempat-tempat lain. Yesus tidak bangkit. What for? Itulah dasar kita melayani Tuhan. Karena Yesus bangkit. Dasar kita beribadah, dasar kita bersekutu, dasar kita senang dalam persekutuan. Dasar kita semua akan bangkit dari kematian. Kalau dia nggak bangkit, kita juga nggak bangkit. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan lebih daripada itu. Kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang tidak dibangkitkan dari antara orang mati, kita ngapain? Kita kesaksian kita kepada orang lain Yesus bangkit, kita bohong. Kita bohong. Kepercayaan kita sia-sia. Saudara, pikirkan ini. Tadi saya sudah melihatkan begitu banyak fakta sejarah. Tidak ada kitab yang diteliti secara arkeologi serumit Alkitab. Dan semua arkeologi membuktikan ini benar. Saudara bisa cari di ilmu majalah-majalah arkeologi. Mereka membedah Alkitab. Bahkan kita tahu teks-teks Alkitab pun dilihat secara arkeologi. This is the truth. Ini benar. Tetapi Alkitab juga memberikan kesaksian. Orang-orang dalam perjanjian lama memberitahukan bahwa Yesus bangkit. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Daud dalam Mazmur pasal 16 berkata bahwa Allah tidak membiarkan tubuh orang kudusnya melihat kebinasaan. Dia tahu bahwa Yesus akan bangkit. Bayangkan begini saudara. Daud tidak tahu siapa itu Mesias. Dia tidak hidup di dalam zaman Mesias. Masih jauh. Yesus itu masih jauh. Walaupun demikian, dia percaya ada Yesus. Dia percaya ada Yesus. Maka dia mengatakan, Allah tidak akan membiarkan tubuh orang kudusnya melihat kebinasaan. Yesus akan bangkit. Daud sudah melihat itu. Ayub juga memberikan rekomendasi. Dia mengatakan sekalipun dagingku dan tulangku habis lenyap, aku tetap melihat juru selamatku. Dia percaya dia pun akan bangkit. Bagaimana Ayub bisa melihat itu? Padahal dia melihat semua orang di sekitarnya mati dan tidak hidup lagi. Tapi Ayub melihat ke depan. Apa yang tidak pernah dia lihat, tetapi dia percaya. Thomas sukar untuk melihat orang bangkit. Itu perlu bukti. Dan dia menyesal menuntut bukti dari Tuhan. Nah, kita hidup dalam perjanjian baru. Kejadian, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus sudah terjadi. Apa sulitnya untuk percaya? Lebih sulit Daud untuk percaya, lebih sulit Ayub untuk percaya. Karena konsep Mesias tidak ada dalam pikiran, sulit untuk mereka pikirkan. Tapi orang-orang perjanjian lama sudah percaya tentang itu. Kita menerima perkataan Tuhan bahwa dia akan bangkit dari kematian. Jadi kita akan dibangkitkan juga. Kalau Yesus bangkit, maka kita bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, kita tidak bangkit. Sesimpel itu. Tapi yang benar, Yesus bangkit. Dikatakan Yesus bangkit sebagai yang sulung. Maka nanti kita akan menyusul. Haleluya. Kalaupun aku mati, aku nanti bangkit. Ini dasarnya kita. No, jangan takut tentang kematian. Tidak perlu takut. Saya udah cerita ini, saya tanya papa siap mati? Siap. Takut? Enggak. Ada Yesus. Yesus memberikan bukti bahwa
dia bangkit. Inilah dasar kita percaya. Jangan ragu akan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus menghapus dosa kita. Dalam ayat 17 dikatakan jika Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu. Kamu masih hidup di dalam dosamu. Dosa adalah masalah utama manusia. Dosa memisahkan kita dengan Allah. Dosa beres, maka kita kembali kepada Allah. Paulus mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita masih hidup di dalam dosa. Begini, Yesus mati di atas kayu salib. Oke, untuk menebus dosa kita. Oke, tapi apa dasarnya dia menang atas dosa? Kalau dia tidak bangkit. Dosa kita sudah dihapus. No, Injil tidak lengkap sampai di situ. Injil baru lengkap ketika dia dibangkitkan dari antara orang mati. Apa dasarnya kita mengatakan dosa kita dihapus? Dia belum mengalahkan dosa ketika dia mati. Tapi ketika dia bangkit, dia mengalahkan dosa. Kalau dia tidak bangkit, maka tidak ada pengampunan. Kalau Yesus tidak bangkit, di manakah kemenangan akan dosa? Kita seperti melakukan sesuatu tapi tidak jelas apa hasilnya. Seperti kita mendapatkan bibit tanaman dari seseorang. Lalu dikatakan oleh orang itu yang menjual bibit, ini bibit tidak akan tumbuh. Lalu kita berusaha untuk tanam. Seperti itulah sia-sianya kita. Kepercayaan kita. Kalau Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati. Dalam Roma pasal 4 ayat 23 disebutkan kata-kata ini dia bicara mengenai Abraham, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Abraham diperhitungkan sebagai orang benar, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus. Kalau kita percaya Yesus bangkit, maka disebutkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yesus bangkit. Kalau saudara percaya Yesus bangkit, maka saudara akan dibenarkan. Saudara nggak percaya? Saudara nggak percaya Yesus mati? Tidak akan dibenarkan. Tidak akan ada lagi perhambaan. Secara posisi saudara benar di hadapan Allah. Tadinya saudara tidak percaya kepada Tuhan. Saudara mendapatkan hukuman dari Tuhan. Dan saudara dianggap sebagai orang yang bersalah. Tapi ketika Yesus bangkit, saudara dianggap benar. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Yang terakhir, kebangkitan Yesus memberi pengharapan. Dosa tadi sudah dihapus. Harapannya apa? Ayat 19 berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Yesus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kita tidak berharap kepada Yesus dalam hidup ini saja. Saya tahu banyak orang sakit, oke berharap supaya sembuh. Banyak orang susah, berharap kepada Yesus sembuh. Tapi harapan kita bukan hanya sebatas di dunia ini saja. Nggak berhenti di situ. Kalau kita hanya berharap seperti itu, maka kita orang paling malang. Firman Tuhan mengatakan, tetapi yang benar ialah Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari yang telah meninggal. Sulung itu artinya yang pertama. Nanti ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat. Saya nggak tahu saya di urutan keberapa, tapi yang jelas saya bangkit. Dan menerima hidup yang kekal. Sebagai yang sulung. Kita nggak berharap Yesus di sini saja. Selama kita hidup, Tuhan bereskan persoalanku. Tuhan beri aku hikmat.
Tuhan beri aku jodoh. Tuhan usahaku dibereskan. Tuhan aku dapat cuan. Bukan cuma itu saja. Kalau cuma itu saja, saudara pikir ke depannya. Toh akhirnya mati. Mau hidup lagi enggak? Itulah maksudnya. Itu maksudnya. Jadi kita berharap kepada hidup yang akan datang. Kita menderita. Kita sakit. Semua orang menderita dan sakit. Dosa membawa kematian. Tapi mengatakan kalau kita percaya kepada harapan di sini, kita paling malang. Kalau Yesus tidak bangkit. Why? Saya mengajak saudara berpikir seperti ini. Semua orang menderita, saudara. Saudara nggak perlu pikir saya paling menderita. Semua orang. Saudara lihat orang happy, lihat orang senang. Itu karena dia berespon positif terhadap penderitaan. Karena Yesus memberikan kekuatan kepadanya. Tetapi ada sesuatu pergumulan di dalam dirinya. Siapapun saudara, tidak peduli saudara mau kaya, mau miskin, saudara mau pendidikan tinggi atau tidak. Semua akan mengalami penderitaan. Baik orang percaya maupun tidak percaya juga mengalami kesusahan dalam hidupnya. Semua susah. Tetapi kalau kita sama-sama susah di dunia, apa yang membedakan kita dengan orang lain yang tidak percaya kepada Yesus? Apa yang membedakan kita? Mereka susah, kita susah selama kita hidup. Yang membedakan adalah kita punya pengharapan setelah hidup ini. Mereka nggak punya. Mereka nggak punya. Makanya kita sudah merenungkan berkali-kali. Ini kerajaan Allah, ini kerajaan Allah yang akan datang. Pikirkan yang ke sana, karena situlah ke tempat kita nanti. I don't care about this life. I care about the future. Saya peduli dengan masa depan nanti di surga. Saudara, kita belum sampai sana. Kalau saudara mengatakan saudara menderita, kita belum sampai sana. Firman Tuhan mengatakan there is no tears di sana. Nggak ada titesan air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan di sana. Itu yang saudara nanti di sana. Percaya saja. Kalau Yesus bangkit, maka kita semua bangkit. Kalau orang lain tidak percaya kepada kebangkitan, lalu bagaimana mereka bisa hidup kekal? Ngerti maksudnya? Ada orang mengatakan saya percaya kepada kepercayaan saya bahwa saya akan nanti hidup di surga. Tapi dia nggak percaya kebangkitan. Loh, kamu bangkit pakai apa? Bagaimana kamu dibangkitkan? Kalau kamu nggak percaya kebangkitan dari antara orang mati, kamu sendiri yang akan dibangkitkan, tidak. Tapi kita melihat Yesus sebagai yang pertama yang dibangkitkan dari antara orang mati. Lihat kata-kata ayat 20 itu di dalam bahasa Inggris. But in fact Christ has been raised from the dead. The first fruit of those who have fallen asleep. Kata yang digunakan oleh Rasul Paulus adalah kata tidur. Berbeda dengan kata yang digunakan Rasul Paulus, penulis Alkitab tentang kematian Herodes. Herodes dikatakan mati. Bahasa Indonesia cuma satu, mati. Dalam bahasa Yunani, mati dan tidur itu mungkin sama. Tapi tidur di sini pasti bangun lagi. Herodes mati tidak bangkit lagi. Kata yang digunakan kepada kita sebagai orang percaya ketika kita mengalami kematian adalah tidur. Suatu saat kita bangkit lagi. Ini konsepnya, saudara. Saudara belajar itu, saudara harus tahu itu. Supaya kita tidak hanya menaruh pengharapan kepada dunia ini lagi. Jadi, saudara, Yesus bangkit. Ini berita besar.
lebih besar dari kemenangan MU atas Lyon. Oh, besar sekali. Saya nggak tahu kalau misalnya saudara mendapatkan sukacita di dunia ini, saudara lompat-lompatnya kayak apa. Tapi ketika Yesus bangkit dari antara mati, lompat-lompatnya harus lebih besar dari itu. Amin. Saya nggak lihat lompat-lompatnya saat ini. Saya lihat nonton di YouTube ada kan video ya. Ketika ada seseorang berhasil, ada teriakan anak kecil, yeay gitu. Benar kan, ada kan gitu kan? Yeay. Saudara, Yesus bangkit. Saya mau saudara bersuka cita karena itu. Saya merenungkan apa yang mesti saya sampaikan. Biarlah jemaat TLCC berpesta pora atas kebangkitan Yesus. Ini hari kemenangan kita. Jangan ada sukacita dalam hidupmu. Karena Yesus sudah bangkit. Dia bisa mengalahkan bukan hanya dosa. Dosa yang begitu besar, kematian yang begitu besar, yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Lebih lagi persoalan hidupmu. Maut aja dikalahkan. Semalam saya nonton, saya nggak tahu, kebetulan saja saya nonton. Ada short dari YouTube. Ada sebuah lukisan. Lukisan itu Checkmate tulisannya, judulnya. Jadi ada manusia main catur sama iblis. Ada manusia main catur sama iblis. Dan manusia itu diam. Sepertinya sudah tidak ada harapan. Iblis itu sedang happy-happy. Enggak ada harapan. Checkmate, berarti dia kalah. Sudah kalah. Lalu di dalam museum itu datanglah rombongan atlet. Lalu dalam rombongan atlet itu ada seorang pemain catur, Grandmaster Internasional yang hebat. Dia mengamati karena dia pemain catur, dia ada lukisan papan catur. Coba cek di Google, Checkmate painting ada di situ. Nah, saudara kalau lihat itu, nanti dia bilang gini, dia diam di situ, dia diam di situ. Yang rombongan dia di jalan, tapi dia liatin karena dia Grandmaster, dia liatin aja terus. Ketua rombongannya cari-cari dia. Dia cari dia dan ditanyain, kenapa kamu diam di sini? You tahu aku pemain catur internasional, saya Grandmaster Internasional, saya tahu main catur dan ini menarik perhatianku. Lukisan itu judulnya Checkmate, skakmat, mati. Dia mengamati papan caturnya. Dan dia lihat, lukisan ini salah. Judulnya. Karena raja masih bisa bergerak. Ketika harapan-harapan yang tidak mungkin bagi manusia. Everything is impossible. But not to God. Raja belum bergerak. Raja masih bisa hidup. Dia mengutus anaknya yang tunggal. Ketika saudara merasa desperate, merasa tidak ada artinya, putus asa, merasa tidak bisa kembali kepada Tuhan, Raja bergerak, mengutus anaknya yang tunggal, supaya saudara bisa hidup kekal bersama-sama dengan dia. Anak itu diutus, mati atas kayu salib, dikubur, dan bangkit. Itu berita yang paling lengkap. Mari kita bersuka cita. Kalau ada pengumuman, saudara-saudara Yesus sudah bangkit. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau bangkit. Maka kami mengekor kepada Engkau. Kami mengikuti Engkau. Engkau bangkit. Kami pun bisa bangkit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang begitu besar bagi kami. Terima kasih. Kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Kami yang tidak ada apa-apanya, berdosa dan hilang pengharapan, memiliki hidup yang kekal sekarang bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus sungguh bangkit. Amin saudara. Amin. Kiranya ini bisa menjadi komitmen kita. Kita sudah menyembah Allah yang benar.
Dan biar menjadi komitmen kita bahwa selamanya kita mau menyembah Allah kita, selamanya kita mau memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita responi firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kita nyatakan betapa dalamnya kasih-Mu Bapa dalam hidup kami. Ini pujian kami Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Hidup kami menyembah. Dengan darah yang tercurah, Dalam darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. pujian bagi Allah kita, firman Tuhan yang kita telah dengar. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan memberi persembahan kita. Ada kartu tamu yang siapa yang baru pertama kali hadir di minggu ini? Silakan di gereja ini. Ya, terima kasih. Ada lagi. Thank you. Thank you. Ada, nanti kita sambut ya. Kita berdoa dulu untuk persembahan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih, Allah kami menang, Tuhan kami menang. Kami pun ikut menang.
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami ingin memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Dan persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siapa namanya? Pak Rahmat. Istrinya? Marta. Oke. Halo? Oke ya. Nah, saudara, ada beberapa kartu tamu yang kita terima hari ini. Ada Kalia Pramestri. Siapa nih? Siapa mana orangnya? Kalia? Where's Kalia? Can you stand up? Thank you, thank you. Emerald View, thank you for coming. Ayo shake hand sebelahnya, shake hand sama Kalia. Oke. Kemudian ada Pak Rahmat Siahaan, silakan berdiri Pak Rahmat. Silakan berdiri. Wah, sebelahnya ada istrinya Bu Marta. Thank you. Dari Jambi ya Pak ya. Wah, luar biasa. Ada siapa? Sari. Wah, Bu Sari. Oh ya, mamanya Kalia. Thank you. Tadi saya ketemu dan saya ingin menyapa sebenarnya, tapi karena banyak jemaat pengen ngobrol. Nanti habis ini kita ngobrol. Thank you for coming. Pasti yang ngajak Jack. Wow, luar biasa, tetangga. Waduh, thank you. Kemudian ada Firdaus Immanuel. Silakan berdiri Pak. Thank you. Dari mana ini? Satu lagi Nana, thank you. Kemudian Prince, berdiri. Thank you Coach. Saudara tahu yang namanya Prince, itu yang membuat saya berdarah-darah olahraga. Tapi thank you, luar biasa. Olahraga lagi kita. Ini PT ya, dia luar biasa. Kalau saudara mau olahraga, itu orangnya. Thank you Coach, thank you untuk hadir. Saudara-saudara, ada beberapa pengumuman. Nanti setelah ibadah, setiap care group kumpul, karena ada foto sesi, kita akan buat church profile kita untuk nanti kita ulang tahun gereja, kita akan buat buku profile gereja kita. Nanti setiap care group kumpul, kita akan foto per sesi. Kemudian minggu depan saudara, kita ada tamu dari Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Jadi kita di gereja-gereja baptis di Jakarta akan kedatangan tamu 27 pengkhotbah dari 27 pengkhotbah dari STT kita. Tapi setiap pengkhotbah disebar. Ada 30-an gereja. Jadi kita kebagian satu. Kita kebagian satu. Oh, penuh gereja kita. Ya enggak. Tapi dengan mahasiswa nanti tiap dosen. Berapa? 2. Ya.
Jadi minggu depan kita akan kedatangan tamu pengkhotbah Pak Yesa. Masih muda orangnya, kita senang dengan wajah-wajah muda yang akan berkhotbah. Kita akan menyambut mereka. Dan untuk itu saudara, kita akan memberi persembahan buat STT kita. Jadi mereka datang ke Jakarta, saya pikir lebih baik kita memberikan persembahan buat mereka. Jadi minggu depan ada 2 persembahan. Persembahan pertama untuk gereja, persembahan kedua untuk STT. Kita akan lakukan itu, kita akan memberkati STT. Karena kalau kita memberkati STT kita akan datang banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang bisa dihasilkan di sana. Oke, untuk 26 April, siapa yang ikut? Berdiri yang ikut. Berdiri. 26 April Pasca Sekolah Minggu. Wah ini. Wah mau ikut. Ayo. Kumpul jam berapa? Jam 8 di gereja kita, di hotel ini kita kumpul jam 8 akan berangkat ke Aviary Park ya. Saudara yang sudah daftar kumpul di sini. Sudah tutup pendaftaran. Iya, sudah tutup ya. Yang belum daftar maaf, telat ya. Nanti kita coba lagi. Itu saja, jadi anak-anak jangan lupa kita akan lihat burung di sana ya. Namanya juga aviari, kita akan lihat burung di sana. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, tanggal 4 akan ada penyerahan anak. Kita doakan anak-anak yang akan diserahkan kepada Tuhan. Untuk diserahkan kepada Tuhan. Kita akan berdoa untuk mereka. Baik, kita bersukacita setelah ini ada makanan disediakan oleh gereja. Karena ini hari pesta kita. Pesta kita. Mari kita berdiri, kita berdoa bersama-sama. Bapak terima kasih, kami bersyukur, bersukacita. Kami merayakan sesuatu yang istimewa. Yesus Kristus bangkit dari kematian. Bapak terima kasih, kami berterima kasih untuk berkat pengharapan anugerah yang Kau berikan kepada kami melalui kebangkitan dari antara orang mati. Terima kasih, berkatilah jemaat-Mu supaya mereka hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan sebagai respon mereka terhadap kebangkitan Yesus. Bapak terima kasih, kami berdoa, berkatilah setiap jemaat-Mu. Engkau menolong setiap pergumulan mereka, Engkau memberikan sukacita dalam hidup mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah. Ceritakan kebangkitan Yesus Kristus kepada setiap orang yang saudara temui. Dan biarlah kasih dari Allah Bapa, penyertaan dalam Yesus Kristus, kekuatan dari Roh-Nya yang kudus, beserta dengan saudara sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebab yang hidup ada hari esok. Come on church. Sebab dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Mari kita rayakan kebangkitan Yesus. Ada hari esok. Mari bersukaria bersama-sama. Ku tak gentar. Mana suaranya? Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Katakan sekali lagi. Hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Puji nama Tuhan, ibadah hari ini sudah selesai. Happy Easter, Happy Paskah. Silakan duduk kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. God bless.